membantu, Bu? Iya Bu, jadi saya mau bertanya tentang persalinan VBAC. Oke Bu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Nurul yang bertugas pada siang hari ini. Di sini nanti kita mau sharing-sharing ya masalah VBAC ya. Tadi Ibu tanya tentang VBAC. VBAC itu adalah proses melahirkan pervaginam atau lahiran normal setelah telah melakukan operasi sesar. Ibu lagi hamil? Iya, Iya. Anak keberapa Bu? anak kedua. Iya, anak kedua. Yang pertama umur berapa? Yang pertama umur 5 tahun. Iya, 5 tahun. Normal atau sesar lahirannya? Yang pertama sesar. Oke. Lahirannya sesar ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang VBAC karena banyak keuntungannya di sini. Salah satunya adalah proses pemulihannya akan jauh lebih cepat, menurunkan resiko komplikasi pada saat operasi juga, menurunkan resiko dan dampak buruk saat kehamilan. Terus berkurangnya resiko pada saat nanti plasentanya itu nempel di dalam rahim. Terus rendahnya juga kejadian trombosi vena. Jadi pada saat lahiran normal itu akan beresiko. Nah sekarang kalau lahiran sesar juga bisa meminimalkan resiko. Terus meningkatkan juga bonding antara ibu dan anak. Begitu. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan VBAC ini Bu. Jadi ada yang pertama adalah riwayat persalinan normal sebelum dari sesar. Tapi kan ibu ini yang kemarin yang kemarin sesar ya? Iya. Ya. Terus anaknya biasanya lebih dari 2. Biasanya nih kalau sudah sesar lebih dari 2 kali ini juga akan mempengaruhi. Terus berat bayinya juga. Jadi nanti ini kan masih trimester kedua. Kalau bisa dijaga berat bayinya. Jadi biar dia tidak terlalu besar. Terus usia ibu, kan ibu ini masih muda ya Bu ya, umurnya masih 30 ya tadi di data ya, Ibu Riz ya. Iya. Terus ibu juga tidak obesitas, tinggi badan ibu juga cukup. Terus jarak dengan kehamilan yang lalu itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari VBAC itu. Terus indikasinya Bu, jadi boleh mana aja yang boleh nih yang mau melakukan VBAC. Yang pertama jika tulang panggul ibu berukuran cukup besar. Terus ukuran berat bayi normal, dia tidak terlalu besar. Posisi bayi di dalam kandungan juga normal. Jadi kepalanya dia berada di bawah, bukan bokongnya yang di bawah. Terus garis sayatan operasi sesar yang dulu letaknya rendah dan melintang. Terus mengandung bayinya itu harus 1. Jadi kalau misalnya ini kehamilannya kembar atau enggak ya, jadi hamilnya 1 insya Allah bisa. Terus tidak memiliki penyakit-penyakit kronis yang berisiko plasentanya nanti. Jadi sekali-kali nanti ibu USG ya biar tahu posisi plasentanya ada di mana. Terus belum pernah operasi berat pada rahim. Terus juga belum pernah mengalami robek di kehamilan sebelumnya. Apakah pernah mengalami? Tidak, belum pernah ya. Oke, terus kontraindikasi. Kalau kontraindikasi itu siapa aja yang tidak boleh melakukan VBAC. Jadi kalau ibunya punya berat badan yang berlebih atau ibunya obesitas, terus usianya lebih dari 40 tahun, itu akan berisiko karena tenaganya tidak terlalu kuat ya untuk ngejennya. Terus bobot bayi dalam kandungannya lebih dari 4 kilo. Terus usia kehamilannya lebih dari 40 minggu. Terus kehamilan sekarang dan sebelumnya biasanya jaraknya itu terlalu dekat, jadi itu resiko. Terus punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah. Dan si ibu normal? Normal. Terus pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim yang dulu sebelumnya lebih dari 1 kali. Hamil bayi kembar 3 atau lebih, kan nggak ada ya. Terus yang relatif biasanya yang nggak boleh melakukan VBAC itu pada saat riwayat parut. Jadi kalau misalnya melahirkannya sudah lebih dari 2 kali itu nanti akan lebih berisiko untuk sesarnya. Terus faktor lain yang berhubungan dengan ruptur uteri. Jadi ruptur uteri itu adalah uteri atau uterus rahimnya itu dia ruptur atau turun ke bawah gitu. Terus resikonya VBAC sudah tahu Bu? Belum pernah ya. Jadi resiko VBAC itu adalah gagal melahirkan secara spontan dengan sempurna. Bisa aja ibunya sudah ikhtiar untuk lahiran normal, tetapi ternyata pada saat proses kelahiran nggak bisa, jadi harus SC ulang gitu. Terus ruptur uteri atau peradangan infeksi bisa, atau histerektomi juga bisa. Terus persiapannya, karena ini mumpung masih di trimester ke
pertama. Jadi ibu nanti persiapannya bisa memutuskan kapan mau lahiran feedback. Lahiran feedbacknya nanti mau dengan siapa, ditemani tetap harus ada dokter pendamping ya Bu ya. Terus penolong persalinan siapa, jadi tempatnya mau di mana, paling tidak sudah di rumah sakit. Jadi nggak usah di klinik kecil atau di puskesmas karena alatnya paling tidak yang sudah memadai. Terus siapa nanti pendamping persalinan, terus golongan darahnya ya, sama alat transportasi ke persalinan. Dan ibu pakai BPJS? Iya, jadi insya Allah biaya persalinannya sudah ditanggung sama BPJS ya Bu. Terus yang mengambil keputusan itu juga harus diputuskan, yang mengambil keputusan ibu dan suami ya. Jadi tetap nanti harus ada pendampingnya pada saat mau melahirkan. Terus kelengkapan bayinya sama kelengkapan ibu juga harus dipersiapkan. Jadi mulai nanti sudah mulai nyicil apa aja yang harus dibawa gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya ada. Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, sekarang saya mau tanya ya Bu ya. Kira-kira apa aja Bu yang mau dipersiapkan untuk VBAC ini Bu? Bawa baju. Ya, terus? Biaya persalinan. Ya, biaya persalinan juga ya. Jadi nanti ibu kontrol juga ke dokter kandungan. Jadi biar ibu tahu posisi bayinya kepala atau bokong. Jadi kalau terus beratnya jangan besar-besar ya. Jadi kalau bisa lahirnya cukup aja. Batasnya di 2,5 kilo. Jadi kalau bisa lebih dari itu sedikit, jangan terlalu besar. Kalau dia terlalu besar, lebih dari 4 kilo takutnya susah kalau lahir dari bawah. Gitu? Sudah jelas? Sudah. Nggak ada pertanyaan lagi Bu? Enggak ada. Nggak ada, oke. Ya sudah kalau gitu, terima kasih ya. Iya Bu, ya sama-sama. Saya selalu ya Bu Riz, ya. Iya. Melakukan pendokumentasian tulis datanya.